Rumah saya sendiri itu jaraknya tidak sampai 100 meter rumah saya dari situ. Ada musola tempat ibadah. Kita kalau salat di situ, kita sambil nyium bau loh. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah lokasi pembuangan sementara. Namun bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang mereka hadapi setiap hari. Menurut warga, lokasi ini tidak selalu seperti sekarang. Dulu hanya ada tumpukan sampah kecil di dekat jembatan. Kemudian pemerintah menghadirkan kontainer. Saat itu warga merasa persoalan mulai ditangani. Itu sejarahnya udah panjang ya. Awalnya kan dulu ada tumpukan sampah sedikit di dekat jembatan yang kecil itu. Lalu kemudian difasilitasi dibuat semacam kontainer. Namun, waktu berjalan, kontainer tak lagi cukup. Area ini berubah. Beton dibangun, sampah terus bertambah. Saya tahu sejarahnya dari awal sebelum tidak ada kemudian ada. Itu organik tanpa ada perencanaan sama sekali. Kurang dari 100 meter, inilah jarak yang harus dijalani. Bau sampah menuju rumah warga. Itu sangat dekat. Rumah saya sendiri itu jaraknya tidak sampai 100 meter rumah saya dari situ. Yang menarik, menurut warga sekitar, Ya, kami sebagai warga setempat, warga dalam radius terdekat di situ, kami tidak membuang sampah di situ. Kami membayar iuran sampah yang per bulan ya, dari DHK 3 Banda Aceh dan diambil dan mobil pick up, mobil angkut sampah lalu dibawa ke. kami yang tinggal paling dekat justru tidak membuang sampah di sana. Mereka mengaku membayar iuran pengangkutan sampah setiap bulan. Oh, dampaknya jelas, bau menyengat. Dan kalau kita mau solusi budaya ini kan bau menyengat, polusi gitu, plastik bertebaran, dan lebih krusial lagi di situ ada apa di dekat situ? Ada musola tempat ibadah. Kita kalau salat di situ, kita sambil nyium bau loh. Itu di mana syariat Islam itu? Kedua itu di jalur, walaupun itu semacam drainase ya, tapi drainase besar yang ujungnya juga ke laut, itu jadi mikroplastik. Secara lokasi itu sudah sangat salah. Kemudian dekat dengan kuliner, hygiene, kemudian dekat dengan pasar. Ini sangat, gini ya, saya memaklumi bahwa, ini kan masalah di perbatasan. Ya. Maksudnya ya orang-orang Aceh besar juga ya, bukan salah masyarakat mereka tidak ada fasilitas untuk akses kemana lain, jadi ke situ juga. Bagi warga, persoalan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kenyamanan menjalankan ibadah. TPS ini berada di kawasan perbatasan. Warga menilai penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kalau yang kita sebut itu kota kolaborasi, itu kita mulai dari kolaborasi yang terdekat dulu. Karena itu kan wilayah perbatasan dengan kabupaten lain. Jadi kolaborasilah dengan pemerintah kabupaten Aceh besar. Gitu. Karena saya yakin permasalahan perbatasan ini, sampah ini tidak hanya di situ, jadi tempat lain. Tapi itu kalau tidak ditangani, sekarang tidak dimulai difikirkan, dicari solusi, ini ke depan makin sulit lagi. Karena yang buang sampah itu tidak hanya dari Banda Aceh, tapi juga dari Aceh besar. Kan kalau dalam radius terdekat kami tidak buang di situ. Kolaborasi, jangan ngomong kolaborasi sana sini kalau yang terdekat saja belum. Ya, saya tahu pertama itu sulit. Karena sulit mungkin makanya belum dimulai, tapi harus dimulai sebelum makin sulit. Saya percaya itu butuh waktu, butuh proses, semua butuh, tapi harus dimulai. Jangan kalau kita tanya dengan pihak dinas terkait dibilang apa yang solusi ke depan, mereka juga bingung, nanti kita tambah-tambah lagi, sampai kapan? Secara lokasi kita kolaborasi bersama. Selama lebih dari 10 tahun, TPS ini tetap berada di tempat yang sama. Bagi sebagian orang, ini hanyalah tempat membuang sampah. Namun bagi warga yang tinggal di sekitarnya, ini adalah persoalan yang mereka hadapi setiap hari.